Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah karena alhamdulillah kita masih berikan kesehatan sehingga kita bisa kembali belajar walaupun bertatap maya di sekolah yang kita cinta. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anak semuanya, apa kabar nak? Sehat semuanya? Oke, bisa harapkan semuanya anak-anak keadaan sehat walafiat ya, sehingga anak-anak belajar tetap semangat, mendapatkan ilmu yang bermanfaat hingga kelak bisa menjadi amal jariah di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertemuan kita kali ini nak, kita akan membahas tentang kisi-kisi soal penilaian akhir tahun kenaikan kelas Ananda, yaitu mata pelajaran budaya Melayu Riau tentang ragam hias seni rupa murni dan terapan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Anda semuanya perhatikan, aktifkan kamera, maka Mister akan mengecek nanti ya. Yang tidak aktifkan kamera akan Mister tegur ya. Kalau semuanya tidak mengaktifkan kamera dari awal sampai akhir, Mister anggap tidak hadir. Baik, silakan siapkan buku catatan. Nanti hasil record Zoom kita ini akan Mister share juga di Google Classroom sehingga Anda bisa mengulangi lagi. Baik, yang pertama, nomor 1 soal uraian. Kita ada 10 soal uraian ya dengan waktu 40 menit. Yang pertama, kisi-kisinya adalah siswa mengetahui manfaat dari ragam hias. Anak-anak sekalian, sangat banyak sekali manfaat dari ragam hias yang kita ketahui. Namun ada satu hal yang bisa tekankan di sini, bahwa salah satu manfaatnya yang sangat memberikan manfaat ya, memberikan efek secara langsung, yaitu adalah meningkatkan taraf ekonomi kehidupan masyarakat. Mengapa demikian? Karena dengan adanya ragam hias maka bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya. Kemudian dengan begitu bisa menciptakan hasil karya ragam hias sehingga kemudian bisa dijual, memiliki nilai jual yang bisa mendapatkan pendapatan sehingga meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Itu nak ya. Itu salah satunya. Baik, yang kedua, siswa mampu menjelaskan pengertian atau makna hias. Baik, hias itu nak, ya itu di situ ada bagus, ada elok, indah, cantik, ya. Ini terutama terhadap karya hasil sebuah hasil karya nak ya, terhadap benda dan manusia. Namun yang kita tunjukkan sekarang adalah kepada benda. Nah, kalau bahasa lainnya itu adalah estetika. Kenapa ada pengertian elok, kemudian indah, cantik, menarik? Karena sebuah hasil karya kerajinan, terutama ragam hias, tidak pernah lepas dari yang namanya keindahan atau estetika. Kalau seumpamanya sebuah karya itu indah, bagus, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi dari nilai jual hasil karya tersebut. Jadi anak-anak sekalian, makna hias tersebut adalah yang tadi Mister bilang ya, ini mempengaruhi kepada nilai jual. Dengan adanya keindahan, dengan adanya kemolekan atau kecantikan atau keelokan dari hasil karya tersebut, maka bisa mempengaruhi nilai jual dari ragam hias. Jika tidak, maka ya seperti Ananda, kalau Ananda lihat ada hasil karya yang kurang baik, kurang bagus, baik itu bentuk, warna, bahan dan sebagainya, otomatis juga akan berpengaruh pada nilai jual. Bisa jadi nilai jualnya rendah. Seperti itu ya. Baik, untuk yang ketiga, siswa mampu menjelaskan motif dalam seni rupa murni. Anak sekalian, biasanya dalam seni rupa murni ini ada dua motif yang dipakai untuk mempercantik atau memperelok hasil karya. Yang pertama adalah motif flora, yaitu motif tumbuh-tumbuhan. Kalau di Riau itu ada pucuk rebung, enak ya. Biasanya itu dipakai untuk batik. Nah, yang kedua ada motif fauna atau abstraksi
fauna. Biasanya ini dibatik juga nak ya, ada di situ nanti burung, ada ayam, naga dan lain sebagainya. 2 nak ya. Kalau seumpamanya lain Mister, bolehkah kita berkreasi Mister seumpamanya dengan motif yang lain? Ada motif robotik atau motif-motif yang mengikuti perkembangan zaman atau mengikuti pangsa pasar ya, sehingga bisa mengikuti perkembangan zaman. Boleh. Tapi kalau semuanya yang berkaitan dengan adat tradisi, ciri khas sebuah daerah, maka yang 2 tadi ya, flora dan abstraksi fauna itu tidak bisa dihilangkan. Baik, yang keempat, siswa mampu menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari bahan alam. Kelebihannya atau kekurangannya, oke baik, kekurangannya dulu ya. Kekurangannya nak, memang ini kita bahas kelebihannya dulu nak ya, biar nanti bisa tahu kita kekurangannya apa. Kelebihannya, bahan alam itu semuanya tersedia di alam yang menyediakan. Kita tidak perlu membuat pakai mesin dan sebagainya. Alam yang menyediakan. Apa itu Mister? Contoh, ada bambu ya, ada tempurung, ada kulit tempurung, ada rotan, eceng gondok dan lain sebagainya. Jadi kita sedang membuat ya, kita hanya langsung kalau ada bahannya kita buat. Ya, kalau semuanya mau dibuat pakai mesin ya bisa jadi. Itu cuma nanti untuk mempermudah kerja manusia saja. Tapi bahan ini alam yang menyediakan. Kelebihannya itu nak mudah didapatkan, kemudian ya tentu saja kita tidak perlu memerlukan biaya yang sangat besar karena sudah ada. Beda dengan kalau semuanya bahan alam tadi sudah punah, hilang, maka akan jadi mahal. Kekurangannya itu tadi nak ya. Kekurangannya, jika bahan alam ini terus dieksploitasi, diambil terus tanpa ada memikirkan keseimbangan ekosistem alam ya, kelestarian alam, maka lama-lama bahan alam pun akan habis, sumber daya alam akan habis kalau tidak dijaga, tidak dilestarikan gitu nah ya. Terus dieksploitasi, maka bahan alam pun akan habis. Itu dia. Yang kelima, siswa mengetahui perkembangan ragam hias seni rupa terapan. Jadi Ananda bisa melihat ya, terutama di Pekanbaru, kira-kira apa yang berkembang pesat di Pekanbaru ini. Bisa Ananda lihat seumpamanya, Mister, tentang rotan Mister, itu di daerah Rumbai sebelah kiri Mister banyak industri kerajinan tangan tentang kursi dari rotan, dari eceng gondok dan lain sebagainya. Kemudian Mister, ada juga Mister kain tenun, ada juga Mister batik Riau dan lain sebagainya. Ini silahkan Ananda menurut pengetahuan Ananda masing-masing. Yang keenam, siswa mengetahui hasil karya 2, 3, dan 4 dimensi. Tapi yang biasanya 2 dan 3 dimensi saja nak ya. 2 dimensi itu apa? 3 dimensi itu apa? 2 dimensi biasanya hanya bisa dilihat di depan atau dari samping, lukisan contohnya, atau relief ya. Tapi kalau 3 dimensi bisa dilihat dari segala bentuk arah, bisa lihat dari samping ya, depan, belakang, seperti itu. Yang ketujuh, siswa mengetahui nilai fungsi atau guna pada seni rupa murni dan seni rupa terapan. Baik, nilai guna nak. Nilai guna ya, nilai guna itu nilai fungsi. Nilai fungsi yang terdapat pada seni rupa terapan. Rata-rata yang berkaitan dengan seni rupa terapan itu adalah nilai fungsi atau nilai guna dari kerajinan itu sendiri. Biasanya seperti kursi rotan, tudung saji, ya, sandal dan lain sebagainya, itu langsung kepada nilai fungsi dari terapan. Kalau nilai fungsi dari seni rupa murni biasanya bukan hanya nak ya, biasanya dipakai untuk bentuk hias, pajangan, ataupun sesuatu yang memang fungsinya tidak fungsi pakai ya, bukan nilai fungsi guna yang digunakan sehari-hari, biasanya dipajang ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 8, siswa mengetahui proses kerajinan berbahan eceng gondok. Nah, kemarin sudah bisa perlihatkan eceng gondok ini biasanya ada di sungai nak. Ini merupakan hama, merugikan kalau seumpamanya tidak
dijaga dengan baik. Kenapa? Di sungai atau di kolam atau di danau biasanya ini bisa berkembang pesat. Bahkan kalau semuanya tidak dijaga dengan baik, ini bisa menutupi sebuah danau, ya. Nanti akan bisa share juga kisi-kisi dan video-videonya sehingga anak-anak nanti tahu video dari kerajinan bahan eceng gondok dari awal sampai akhir. Anda simpulkan, ya. Diproses sampai dengan menjadi kursi, ya, kemudian partisi dan sebagainya. Ya nak ya. Nanti akan Mr. share. Jadi anak-anak dari situ bisa menyimpulkan bagaimana proses kerajinan berbahan eceng gondok sehingga bisa menjadi beraneka ragam kerajinan, ya, ragam hias. Yang ke-9, siswa mengetahui cara memanfaatkan kerajinan berbahan alam dengan baik. Oke, memanfaatkan. Cara memanfaatkannya bagaimana? Baik, yang ke-9, siswa mengetahui cara memanfaatkan kerajinan berbahan alam dengan baik. Contoh, kerajinan berbahan alam apa tuh nak? Kulit, ya. Ada kulit sapi, kulit kambing dan lain sebagainya. Ada kulit ular, ya, kulit buaya. Nah, kalau semuanya itu dilakukan dengan baik, porsinya tepat, tidak terlalu mengeksploitasi, memikirkan kelestarian alam, maka bahan kerajinan dari alam akan terjaga keseimbangannya, akan terjaga baik. Tapi kalau tidak, ya tadi yang seperti Mister bilangkan, itu akan habis, akan punah. Contoh semuanya dompet dari kulit buaya, buaya ditangkap habis-habisan, ya, tanpa ada seumpamanya pandang bulu. Buaya masih kecil apa semua, sebenarnya kan ada aturannya nak ya, ada undang-undangnya. Baik, begitu juga dengan ular, begitu juga dengan kambing, sapi, dan lain sebagainya. Jadi, kulit yang biasa digunakan untuk kerajinan bahan alam harus diperhatikan. Tidak hanya kulit nak ya, bambu, rotan, ya, apalagi eceng gondok, kemudian serat alam yang lainnya, tentu harus diperhatikan agar bisa berkepanjangan, bisa dimanfaatkan terus-menerus, ya. Tidak habis pada waktu itu saja. Paham nak ya? Yang ke-10, siswa mengetahui proses pembuatan kerajinan seni rupa murni dan seni rupa terapan. Prosesnya bagaimana sih Mister? Bingung saya Mister. Yang Mister maksudkan di sini adalah, menurut Ananda ada dua seni rupa ini nak ya, murni dan terapan. Mana yang lebih mudah menurut Ananda? Mana yang lebih mudah, mana yang lebih bagus, mana yang lebih efisien? Ya sebenarnya bagus nak ya, dua-duanya bagus, seni rupa murni dan terapan. Tapi misalnya minta kepada Ananda, mana yang menurut Ananda lebih bagus, ya? Menurut saya seni rupa murni Mister, karena seni rupa murni ini begini. Dan kalau dijual begini, seni rupa terapan tuh bagus juga Mister, begini dan sebagainya. Maksud Mister begini itu penjelasannya ya. Bukan nanti jawabannya murni begini nggak boleh. Maksud Mister begini itu penjelasannya. Apa penjelasannya? Seni rupa murni Mister, karena seni rupa murni adalah seni rupa dan seterusnya. Begitu nak ya. Baik, itu saja dari Mister. Mister tutup dulu, nanti setelah itu baru kita lanjutkan dengan proses tanya jawab nak ya. Mungkin itu saja dari Mister. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang besar mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan bertemu dalam pertemuan berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.